Terima kasih Anda masih menyaksikan Jelang Pilkada, pemirsa. Tadi menanggapi penelpon Pak Hasan, kalau Gerindra ini ada proses yang cukup panjang untuk Jawa Tengah menentukan rekomendasi. Apakah ini juga mungkin akan terjadi di Pilpres nanti, Pak Ferry? Kan kalau pilkada itu kan jumlahnya banyak. Ratusan, seperti yang sekarang kan 171 kalau tidak salah. Nah, itu terdiri dari pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, untuk sampai kepada rekomendasi di 171 itu kan tentu masing-masing partai memiliki mekanisme untuk selain cepat, itu juga memenuhi unsur kesamaan ketelitian dan juga bisa mampu mengakomodir koalisi partai-partai. Bisa dibayangkan sebenarnya tingkat kesulitan yang dialami oleh setiap partai untuk bisa mengeluarkan rekomendasi untuk 171 gitu. Nah, tapi beda halnya untuk rekomendasi pemilihan presiden, karena cuma sedikit kan, karena itu relatif sedikit, jadi partai politik sebenarnya memiliki kecukupan waktu, memiliki kecukupan penelitian dari berbagai faktor yang kemudian nanti mengerucut. Apalagi misalkan ketersediaan figur calon presidennya, misalkan hanya terbatas 2 atau paling banyak 3, itu mempermudah sebenarnya partai-partai untuk itu. Apalagi sebenarnya misalkan Gerindra, PKS, PAN, dan kemudian misalkan Demokrat atau Golkar sebenarnya kan sudah relatif terbangun gitu. Sudah terbaca kerjasamanya gitu. Koalisinya sebenarnya tidak terlalu sulit lagi sebenarnya. Sebenarnya persiapan koalisinya sebenarnya sudah terjalin sejak gitu. Sudah mulai berada di luar pemerintahan itu kan, sehingga nanti pada akhirnya cepat itu prosesnya. Misalnya calonnya Pak Prabowo gitu ya, langsung tinggal partainya cukup. Nah, oke, kita angkat telepon dulu. Ada Pak Sutardi di Tangerang sudah bergabung bersama kami. Pak Sutardi, silahkan. Iya, Bapak Ferry. Iya, G. Saya mau tanya di Bapak Ferry. Ini saya sebagai warga Jawa Tengah, tapi tinggalnya di Tangerang. Prihatin saya itu apa buruh Jawa Tengah, Bapak Ferry. Apakah bisa ini Jawa Tengah itu bisa nyamain lah kurang sedikit dari Jawa Timur atau Jawa Barat itu, Bapak Ferry. Soalnya masalah kehidupan, masalah biaya kehidupan sama semua, Pak. Saya nama itu aja, Pak, itu sebagai kalau bisa itu buat dongkrak kelemahan pejabat yang sekarang ini, Pak, itu buat alat kampanye nanti. Gitu. Pak Sutardi, terima kasih. Iya. Pak Ferry, ini tadi di awal sudah dijelaskan kalau soal kemiskinan di Jawa Tengah akan menjadi fokus. Ini mungkin lebih ke kesejahteraannya juga. Bagaimana? Pak Sutardi tadi benar bahwa memang sebenarnya kalau melihat angkanya, upah minimum provinsi Jawa Tengah itu termasuk relatif yang paling kecil. 1,5 juta rupiah setiap bulan di hampir semua kabupaten, kecuali kota Semarang dan Kabupaten Semarang yang 2,1 sekian gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya memang untuk menaikkan upah di Provinsi Jawa Tengah perlu menurut saya satu kekuasaan politik yang baru, yang punya keinginan untuk menaikkan taraf kehidupan masyarakat, khususnya kaum pekerja dan buruh di sana. Minimal misalkan kalau bisa langsung cepat dinaikkan upah minimum provinsinya, alhamdulillah. Tapi kalau perlu waktu untuk menaikkan upah minimum provinsinya, tentu kita bisa melibatkan dunia usaha di Provinsi Jawa Tengah untuk bisa meringankan biaya hidup buruh pekerja di Jawa Tengah. Oleh karena itu sebenarnya yang tadi saya sampaikan, Mbak Ayu, bahwa ini bukan soal teknik politik, tapi juga menyangkut soal hal-hal yang lebih prinsip, hal-hal yang memiliki nilai perjuangan. Jadi memang sebaiknya struktur kekuasaan yang ada di Jawa Tengah memang harus diganti, sebab struktur kekuasaan yang di Jawa Tengah yang sekarang ada itu relatif ya kemudian melahirkan itu tadi fakta-fakta kemiskinan dan lain sebagainya. Baik, sebelum ke Pak Nasir, saya angkat penelpon dulu. Ini langsung dari Jawa Tengah dengan Pak Kasminto. Selamat malam. Selamat malam. Silakan, Pak.
Selamat malam. Iya, silakan Pak Kasminto dengan pertanyaannya. Iya, Pak Ferry dari Gerindra ya, betul? Iya Pak Kasminto. Saya warga orang Pati, Pak. Inggih Pak Ya, Kasminto. Pati ini kecewa dengan gubernur yang sekarang karena ada tambang ini Pak, semen Pak. Iya kan? Saya mohon lah Bapak, kalau kita mendukung Bapak, mudah-mudahan warga Pati, Demak, Kudus, Rembang makmur seperti dulu. Oke. Kalau ada tambang semen seperti ini kan akan kumuh terus. Warga Pati siap mendukung partai Bapak dan Bapak maju terus. Oke, terima kasih Pak Kasminto. Mungkin Pak ini Kasminto. mungkin maksudnya mendukung koalisi yang dibangun oleh Gerindra. Ya, Pak Ferry, tanggapannya? Ya, menurut saya ya. Kalau didukung ya terima kasih. Ya, menurut saya memang sebenarnya pembangunan itu diperlukan buat mengentaskan kemiskinan, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana seorang pemimpin mampu melakukan komunikasi politik dengan rakyat supaya masyarakat juga bisa menerima kehadiran investasi, menerima kehadiran pabrik gitu. Nah, menurut saya di Jawa Tengah ini ada beberapa peristiwa, misalkan yang ada di Pati tempatnya Pak Kasminto tadi, sebenarnya diakibatkan menurut pandangan saya karena gagalnya komunikasi gubernur di Jawa Tengah dengan masyarakat di sana. Baik. Kan harusnya tidak perlu ada demonstrasi, tidak perlu ada penolakan gitu. Harusnya dari sejak awal ketika mulai direncanakan itu sudah ada bicara. Ini kan pabriknya udah berdiri tapi kemudian kalah dengan rakyat. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Harusnya dari sejak waktu mulai di perencanaan itu sudah ada komunikasi. Baik, saya ke Pak Nasi dulu. Ini sedikit tergelitik dengan pernyataan Pak Soekardi soal kemiskinan yang bisa saja jadi komoditas politik. Apakah selain memang ada misi kemanusiaan di balik pengentasan kemiskinan, apakah kasus kemiskinan ini cukup menjadi sesuatu yang menarik untuk modal kampanye siapapun? Ya, saya kira itu pasti ya, karena yang namanya politik ini kan berimplikasi kepada seluruh aspek kehidupan politik kita, berimplikasi kepada pendidikan ini nanti berimplikasi kepada skill masyarakat ini berimplikasi pada bagaimana kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka misalnya. Tidak hanya itu, misalnya kebijakan politik daerah misalnya, bagaimana pemerintah daerah ini mensupport para petani misalnya. Nah, yang sekarang ini terjadi kan petani tidak tersupport misalnya. Ini terjadi pada level daerah maupun nasional ya. Misalnya harga bawang di mana, di Brebes, di Tegal, di mana-mana itu jatuh misalnya. Harga tebu misalnya kemarin jatuh dan tidak ada advokasi. Nah, mestinya itu kan harus ada advokasi ya. Advokasi oleh pemerintah misalnya melihat petani yang seperti itu misalnya tidak bisa melakukan apapun misalnya karena yang punya kewenangan untuk melakukan impor gula, impor bawang, impor dan lain sebagainya yang menyebabkan harga sekarang jatuh ini. Nah, ini pemerintah daerah harus memberikan advokasi kepada masyarakatnya agar yang miskin-miskin tadi itu, agar yang menjadi korban harga tadi itu tidak rugi-rugi amat gitu. Setidaknya mereka bisa bertahan. Baik, jadi ini kebijakan politik pemerintah tentu saja. Berarti ada advokasi yang dibutuhkan. Kita angkat telepon dulu dari Pak Kolil di Pekalongan. Silahkan Pak Kolil. Ya, terima kasih. Ini sekedar cuma memberi masukan saja kepada Gerindra yang sudah ini sekedar masukan aja ya pada Gerindra yang sudah menjadikan Bapak Sudirman Said sebagai calon gubernur. Cuma yang perlu disikapi di Jawa Tengah ini juga termasuk basis NU ya. Sehingga kalau bisa kita pengalaman aja lah dulu terang. Saya juga pendukung Prabowo dulu. Prabowo itu dulu soalnya menganut wakilnya itu Pak Hatta itu dari Muhammadiyah. Ya terus terang ini secara nasional kalau dikalkulasi Muhammadiyah itu kan lebih sedikit daripada NU. Sehingga di Jawa Tengah juga harus memperhatikan hal itu. Sehingga untuk Jawa Tengah karena juga basis NU ya, di samping Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga basis NU. Sehingga nanti untuk wakilnya itu kalau bisa diambil juga dari basis NU, biar mengangkat dari Bapak Said itu.
Ya, terima kasih atas masukan. Terima kasih Pak Khalil. Ini pemilihan wakil ya. Jadi ada NU dan Muhammadiyah. Masukan yang baik, Pak Khalil, terima kasih. Ya, tentu nanti akan kami sampaikan kepada Pak Suliman Said, tapi biarkan sekarang Pak Suliman Said memiliki beberapa opsi, terus kemudian nanti memilih gitu konfigurasi yang terbaik. Yang menurut saya ya yang terpenting adalah saling menguatkan, saling melengkapi kekurangannya. Oke, soal Bisa wakil. Ini soal wakil menarik sekali, tapi kita lanjutkan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, kembali saat lagi.